harinya, kemungkinan besar Bitcoin ini bakal akan ada ngambil liquidation head map yang sangat kuat yang ada di area 9 ya. Ini tuh namanya candlestick reversal, yaitu shooting star. Dan ini kalian bisa hati-hati karena kalau misalnya ini terjadi teman-teman, Bitcoin ini bakal saya cek ya, ini supply-nya dia sudah tertahan. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya kita lihat dari top down analisanya sendiri teman-teman semuanya, Bitcoin ini bakal ada. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue CryptoPost teman-teman. Jadi di video kali ini kita spesial ya. Yang akan gue bahas itu tentang update pergerakan harga Bitcoin minggu ini teman-teman, dan juga mungkin ke bulan ini. Nah, ini gue akan update dari beberapa pembahasan, yaitu makro dan juga mikro news, makro dan juga mikro ekonomi plus news ekonomi global dan juga ekonomi lokal newsnya ya. Dan yang kedua itu dari liquidation head map, dan yang ketiga itu dari monthly close-nya Bitcoin. Dan yang keempat kita akan coba pakai technical analisa next move Bitcoin-nya dia bakal kemana. Nah, oke, jadi sebelum kita bahas ke makro dan juga mikro newsnya, yang pertama yang akan gua kasih tahu ke kalian teman-teman, untuk kalian yang belum masuk ke grup Telegram gua, kalian bisa langsung sikat masuk ke grup Telegram gua, karena beberapa hari lagi grup Telegram gua itu akan gua private. Jadi nggak akan ada yang bisa masuk lagi ke grup Telegram gua. Jadi langsung aja kalian masuk ke grup Telegram gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini. Ini gratis. Apa aja sih benefit yang kalian dapatin? Yaitu informasi tentang update market terbaru dan juga beberapa edukasi tentang investing dan juga trading, strategi dan lain sebagainya gua bahas di sini secara gratis. Kalian bisa langsung aja masuk, gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini secara gratis. Nah, dan kita akan langsung aja ya teman-teman masuk ke inti videonya. Next move-nya Bitcoin dia bakal kemana? Nah, yang pertama ini ada news ya. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya kenaikan PPN untuk barang mewah. Ini bad news banget. Kalian bisa cek ya di sini. Yang asalnya 11% jadi 12%. Ini untuk barang mewah. Nah, terus Indonesia sendiri dia mengalami pertumbuhan ekonomi dalam kuartal 3 atau Q3 dilaporkan mencapai 5,05% pada kuartal 3. Nah, terus ini dari news Amerika Serikat, sama Amerika Serikat juga dia memiliki pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2024-nya yaitu sekitar 2,8% pada kuartal 3, teman-teman. Dan yang kedua yaitu kebijakan suku bunga di Amerika. Nah, ini kalian bisa baca ya, suku bunga di Amerika ini ada memberikan sinyal untuk memperlambat laju ringkasan suku bunga. Pemangkasan terbesar sebesar 50 basis point diperkirakan akan dilakukan pada tahun 2025, teman-teman. Nah, ini ada beberapa dampak terhadap kripto ya, beberapa news yang ada di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Yang pertama teman-teman, ini ketika kenaikan PPN, buying power dari masyarakat atau BP dari masyarakat itu dia mengurang teman-teman, atau buying powernya dari masyarakat atau pembelian masyarakat itu mengurang atau merendah ya teman-teman, gara-gara kenaikan PPN sendiri. Nah, ini berdampak pada penurunan volume perdagangan kripto di Indonesia. Nah, yang kedua ini dari Amerika. Di Amerika ini good news, malah pertumbuhan ekonomi di AS ini lebih kuat dari ekspektasi dan juga kebijakan The Fed yang mempengaruhi nilai dolar AS. Nah, kalau misalnya kalian mau cek pertumbuhan ekonomi AS, kalian bisa langsung aja searching di Google. Itu banyak banget ya teman-teman untuk melihat pertumbuhan ekonomi global Amerika Serikat. Nah, ini yang gua sesali teman-teman, kenaikan PPN atau pajak ini ya, namanya tuh apa sih? Pajak pertambahan nilai ya, PPN ini pajak pertambahan nilai ini naik 1%. Nah, naik 1% itu bukan 1%, teman-teman. Kalian harus tahu, dan di sini gue udah ngasih treats ya. Ini gue menolak banget untuk pajak, tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini di Twitter gue kemarin itu gue beli Bitcoin Rp15.000 dengan masih PPN-nya tuh 0,11%. Itu kita kena change sekitar 16 perak. Dan pas 0,12% itu kita kena change 18 perak. Berarti itu ada
kenaikan sekitar 2 perak. Nah, kenaikan itu bukan 1%, teman-teman, melainkan kenaikannya itu 12%. Kalau misalnya gua tanya ke ChatGPT. Nah, jadi ini akan mengurangi daya beli di masyarakat yang sangat-sangat besar, teman-teman, ketika pajak naik. Ini contohnya gitu. Nah, jadi ya gitu aja ya untuk makro dan juga news ekonomi global. Tapi kita harus patuhi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah gitu. Nah, untuk Amerika sendiri, di Amerika ini ada pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan kuat. Jadi pasar ini akan alternatif untuk newsnya ini good news ya. Karena Amerika kita tahu bahwa super powernya dunia ya, teman-teman. Nah, di sini kita udah bahas tentang newsnya, dan yang kedua itu kita akan bahas atau kita akan coba bahas dari segi liquidation head map-nya Bitcoin atau dari segi on-chain-nya Bitcoin sendiri ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ini kita akan coba bahas dari segi liquidation head map-nya Bitcoin. Nah, liquidation head map itu apa, teman-teman? Jadi liquidation head map itu kita bisa melihat sebuah area likuidasi yang sangat-sangat cukup besar di Bitcoin sendiri, mau di satu daily atau mau di beberapa time frame gitu. Nah, kita coba lihat dari satu harinya Bitcoin, teman-teman. Ada liquidation head map yang sangat besar, 4,6 juta US dollar. Ini berada di area sekitar 97.000. Jadi kemungkinan besar Bitcoin dia bisa ngambil ke area sekitar 97.000. Nah, ini cara bacanya tuh simpelnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita coba lihat dari weekly-nya Bitcoin, liquidation paling besar head map-nya ya memang di sini 97 ya. Terus yang kedua ini berada di area 95 dan juga di area sekitar ini ya, teman-teman. Si area sekitar ya 95 94 plus ini ada di 90-an. Ini untuk liquidation yang sangat-sangat kuatnya untuk satu weekly-nya. Tapi untuk satu daily-nya atau satu harinya, kemungkinan besar Bitcoin ini bakal akan ada ngambil liquidation head map yang sangat kuat yang ada di area 97.000 US dollar sampai 96.000 US dollar. Area-area situlah kalau misal kita lihat dari on-chain analisnya. Nah, kalau misal kita udah lihat ya dari liquidation head map-nya bahwa Bitcoin ini akan ada kemungkinan besar koreksi ya, teman-teman, terhadap aset Bitcoin ini sendiri. Dan kita akan coba masuk ke technical analisanya, dan gua akan bahas yang ketiga yaitu dari segi monthly close-nya Bitcoin ya, teman. Karena itu yang mempengaruhi harga Bitcoin nextnya dia bakal kemana. Nah, ini teman-teman, ini adalah sebuah chart dari monthly close-nya Bitcoin ya, teman-teman, atau sebuah chart dari monthly atau time frame monthly-nya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman semuanya, Bitcoin saat ini untuk monthly chart-nya di sini kalian bisa cek ya. Nah, ini teman-teman, di sini ini ada sebuah candlestick yang potensial dia reversal. Nah, untuk monthly close-nya Bitcoin, teman-teman, kalian bisa lihat ya, monthly close di bulan Desember kita mengalami ini ya. Jadi monthly close-nya Bitcoin di bulan Desember kita mengalami bearish, teman-teman. Kalian bisa cek di sini, ini bearish. Nah, kita juga bisa lihat historical yang lalu, teman-teman. Ketika ada monthly close merah, ini Bitcoin dia down, teman-teman. Jadi ketika ada monthly close merah kayak gini, teman-teman, di pucuk kayak gini, ini Bitcoin mengalami down. Nah, kalian bisa cek ya, ketika dia di sini di 18.000 monthly close dia down, teman-teman. Ketika di sini di 13.000 dia down. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini ketika monthly close-nya merah, Bitcoin ini dia kemungkinan besar bakal mengalami down, teman-teman. Nah, semoga aja ya Bitcoin ini enggak berhasil breakout atau konfirmasi si shooting star-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari weekly chart-nya, Bitcoin ini mengalami yang namanya candlestick ya. Ini tuh namanya candlestick reversal, yaitu shooting star. Dan ini kalian bisa hati-hati karena kalau misalnya ini terjadi, teman-teman, Bitcoin ini bakal ada koreksi yang cukup lumayan dalam. Mungkin bisa aja ke area sekitar 60.000 lagi. Kalau misalnya kita lihat dari supply and demand, 60.000 sampai 70.000 lah ya, intinya area-area sini. Kalau misalnya memang benar area ininya ya, teman-teman, area sini atau monthly close
close-nya Bitcoin dia berhasil berhasil terjadi. Ini potensial dia bakal down yang cukup lumayan besar. Nah, jadi ini monthly close-nya teman-teman. Nah, ini gue udah bahas dari monthly close-nya, dan di sini gue akan coba bahas dari segi price action-nya. Mungkin untuk 1 minggu ke depan atau besok atau hari ini Bitcoin itu bakal kemana sih areanya. Nah, kita akan coba masuk ke top down analisa, yaitu dalam daily time frame terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya kita lihat dalam daily time frame-nya, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada yang namanya area break obstructor. Ini break obstructor, dan di area sini high-nya Bitcoin itu berada di area 108 ribuan. Dan kalau misalnya teman-teman untuk area support Bitcoin itu dia masih tertahan area supportnya di area sekitar 93 US dollar, atau area demand dan supportnya bisa jadikan dua area ya. 93 ya. 93 dan juga area 90. Ini area support yang kuat di Bitcoin, teman-teman. Nah, untuk saat ini ya memang kalau di dalam daily time frame-nya kita masih mengalami yang namanya bullish ya. Jadi dia high low, kita masih mengalami bullish ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam daily-nya ada penurunan di area sini. Penurunan ini yang dinamakan koreksi, dan koreksi ini kalau misalnya kita masuk ke top down analis lagi atau masuk ke time frame yang lebih kecil, ini dia bakal ada potensial reversal, teman-teman. Jadi makanya hati-hati. Nah, terus kita coba lihat juga, ini ada beberapa area, mungkin area kuatnya Bitcoin di area 73, dan juga ini ada di area sekitar 86k ya. Ini untuk area beberapa area kuatnya Bitcoin, teman-teman. Nah, untuk saat ini teman-teman kita akan coba top down analisa atau masuk ke time frame 4 hanya. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman semuanya di time frame 4 hanya sendiri, Bitcoin ini sudah ada yang namanya reversal. Nah, reversalnya di mana? Di area sini. Nah, ini ada yang namanya break obstructor. Ini high-nya, ini low-nya, dia membentuk higher high yang baru. Dan di sini high di Bitcoin dia berhasil di breakout, teman-teman. Nah, ketika high ini di breakout, Bitcoin dia membentuk lower high yang baru di time frame 4 hanya. Sorry, ini lower low-nya berada di area sini. High-nya mana? High-nya yang ada di area sini, teman-teman. Nah, ini high-nya. Dan kebetulan saat ini Bitcoin dia ini sudah tertahan, teman-teman semuanya, di area sekitar supply-nya ya, atau area high-nya dia. Area supply-nya ini sekitar area 98 ribuan. Nah, kalian bisa cek ya, ini supply-nya dia sudah tertahan. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya kita lihat dari top down analisanya sendiri, teman-teman semuanya, Bitcoin ini bakal ada yang namanya koreksi terlebih dahulu. Ini bakal ada yang namanya koreksi terlebih dahulu, mungkin ke area 93 ribuan. Kalian bisa cek ya. Kenapa di area 93 ribuan? Karena di sini ada sebuah area demand yang sangat fresh juga. Dan juga ya memang nggak muluk-muluk harus ke situ. Jadi di area 97 sampai 96 juga ada area demand, teman-teman. Jadi bisa aja Bitcoin ini tertahan di area demand yang ada di sini. Tapi untuk next demandnya, kalau misalnya area demand yang ada di sini dia tembus, dia bakal masuk ke area demand yang ada di bawahnya, yaitu di area sekitar 93.800-an. Nah, dan kalau misalnya kita coba top down analisa lagi ke time frame yang lebih kecil, di 4 hanya kita lihat ya bahwa Bitcoin ini dia strukturnya bearish. Nah, di 1 hanya teman-teman, struktur Bitcoin dia ini masih mengalami bullish. Ini high, his make the higher high again. Nah, di sini jadi intinya kita hanya bisa berharap kalau misalnya harga ini breakout area sini. Ini gua kasih line dulu. Nah, ini gua kasih pandangan dulu. Jadi kalau misalnya Bitcoin ini berhasil breakout area sini, teman-teman semuanya, kemungkinan besar untuk melanjutkan penurunan sampai ke area 93.000 itu sangat-sangat bisa, teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin ini berhasil low yang ada di 1 jam yang ada di area sekitar 96k, dia berhasil di breakout area situ, kemungkinan besar Bitcoin dia bakal terus mengalami penurunan. Nah, ini untuk koreksinya. Dan juga kalau misalnya kita lihat
kalian bisa pakai trendline. Nah, di trendline ini udah area pas ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin ini berhasil breakout area 96 plus area trendline yang ada di sini, ini kemungkinan besar Bitcoin sudah koreksi. Dan di sini juga supply yang ada di Bitcoin yang ada di sini dia tertahan, teman-teman. Belum kuat untuk nembus sampai ke area supply yang atas, teman-teman semuanya. Nah, jadi gitu aja teman-teman untuk pembahasan kita tentang Bitcoin hari ini. Dan kalian bisa dior dan juga hati-hati untuk saat ini. Dan ya, sekarang waktunya kita betting di altcoin, karena mungkin Bitcoin akan jenuh dan money flow atau uang masuk itu akan masuk ke altcoin. Dan satu lagi teman-teman semuanya, untuk kalian yang mau trading future dan juga untuk kalian yang mau trading forex, kalian bisa pakai yang namanya exchange trading, yaitu Prime XBT. Nah, Prime XBT ini sendiri teman-teman semuanya, ini enak banget untuk exchange tradingnya, karena di sini yang pertama fee-nya itu rendah teman-teman, dan juga untuk amount-nya kalian bisa sesuaiin dengan ininya ETH. Misalnya di sini 0,3 ETH, margin kalian itu sekitar 5 US dollar, berarti kalian meresikokan 5 US dollar. Nah, di sini ini gua ada sekitar 1000 US dollar teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya ini akun demo ya, ini akun demo ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa trading menggunakan akun demo ya teman-teman di Prime XBT ini sendiri. Nah, kalian bisa belajar trading menggunakan akun demo. Nah, ini kalian bisa lihat ya seperti ini. Nah, di sini juga ada CFD-nya. CFD itu apa? CFD itu forex ya. Nah, ini CFD itu forex trading. Jadi kalian bisa trading future dan juga kalian bisa trading forex juga. Jadi kalian satu exchange kalian bisa dua ya tradingnya, yaitu forex dan juga kalian bisa trading future crypto. Nah, di sini juga banyak rewards yang kalian dapetin kalau misalnya kalian daftar teman-teman semuanya dan kalian melakukan deposit, kalian akan mendapatkan 20% bonus deposit. Nah, 20% bonus deposit itu langsung masuk ke akun kalian. Misalnya kalian deposit 100 US dollar, kalian dapat sekitar 20 US dollar secara gratis. Nah, di sini juga kalian bisa claim ya. Ini gua lihat ini ada reward ya. Nah, ini gua ngeklaim 20 US dollar untuk voucher trading. Jadi kalian make a first trade, kalian kalau misal kalian coba pertama kali trading, kalian dapat 20 US dollar secara gratis teman-teman. Nah, kalian bisa cek ya di sini. Nah, ini kalian bisa ceknya di sini kalau nggak salah. Ini kalian bisa cek. Nah, oh belum masuk ya, belum masuk ya. Jadi rewardnya belum masuk ya teman-teman. Nah, ini redeem rewards ya. Ini kalian bisa redeem ya reward kalian. Nah, ini kalian bisa masukin ke akun trading kalian. Nah, ini caranya redeemnya caranya gini. Nah, ini redeem rewardnya mana ya? Nah, ini redeem reward estimated. Oh enggak. Nah, kalian kayak gini lah, ini nggak tahu kenapa. Ini udah ada ya, gue udah dapat bonus ya teman-teman. Nah, kalian bisa cek ya, ini gue udah dapat bonus sekitar 20 dolar untuk kalian trading. Nah, jadi kalian cuman deposit dan juga kalian cuman trading pertama kali, kalian dapat 20 US dollar. Nah, ini kemarin kan gue udah pernah trading pertama kali dan gue dapat 20 US dollar secara gratis. Kalian bisa lihat ini sendiri. Nah, jadi gitu aja teman-teman di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa masuk ke grup Telegram gua. Jadi kalian langsung aja masuk, gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini. Oke, jadi thank you so much yang udah nonton, and see you the next video.